Raja Humbi, izin bertanya, MDP pada lampiran PLN 12 bab IKP apakah bisa diubah? Kalau tentang bisa diubah atau tidaknya, sebenarnya yang namanya model dokumen itu bisa diubah sesuaikan, tetapi mengubah sesuai IKP itu persoalan yang persoalan yang harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita ubah, perlu kehati-hatian agar nanti tidak justru karena nanti ketika diedit diubah, itu yang bertanggung jawab kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini sesuai dengan Perlem 12 tahun 2021. Harus ada justifikasi belakang yang menyebutkan bahwa penyesuaian ini adalah penyesuaian yang sesuai dengan Perpres. Jadi saya sih tidak bilang tidak bisa diubah. Bisa saja karena namanya model ya. Namanya model bisa distandarisasi. Maka dari itu ruangnya ini sebenarnya ada di UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. MDP ini kemudian ditetapkan sebagai standar dokumen di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang bisa dipakai untuk semua pihak. Kalau pengubahan itu hanya parsial, satu persatu, nanti Pokja ini ngubah ini, Pokja ini ngubah ini, maka pertanggungjawabannya menjadi satu-satu, sehingga mitigasi risikonya semakin besar. Kalau ingin mitigasi risikonya rendah, sepakati dulu ini di dalam community of practice di daerah, kemudian tetapkan ini sebagai standar dokumen. Jadi semua Pokja yang ada di daerah itu terkait dengan yang mau diedit tadi itu sama. Jangan sampai tidak sama. Gitu. Bagaimana kabupaten yang tidak memiliki Pokmil yang memiliki sertifikat kompetensi? Pokmil itu sesuai dengan SE, lupa SE berapa, SE 3 ya, SE 3 tahun 2024 itu bahwa kalau memang tidak punya sama sekali Pokja pemilihan yang japung gitu atau yang tidak punya sama sekali lah japungnya. Pertama yang wajib adalah membuat rencana aksi pemenuhan japung itu. Jadi pemerintah daerah harus punya komitmen kapan japungnya tersedia. Itu pertama. Begitu sudah dibikin itu, maka kelompok koja pemilihannya bisa menggunakan sertifikat ahli pengadaan level 1 atau level tingkat dasar. Gitu. Tapi harus bikin dulu rencana aksinya. Salam pengadaan Pak Halim. Terima kasih. Oke, silakan buat kawan-kawan masih ada waktu kita kumpul-kumpul gitu ya. Apakah instansi vertikal yang mengelola APBN bisa meminta PP dari UKPBJ daerah? Kalau pengejabat pengadaan bisa saja ya, selama ada izin dari pimpinan daerah, kemudian ada ya biasanya sih diawali dengan MOU dan segala macam ya, instansi vertikalnya dulu. Kemudian ya pastikan itu tidak menambah beban di daerah tersebut. Misalkan jumlah JF-nya sudah terpenuhi dan aksinya 100%, ya kenapa tidak membantu KPBJ yang lain untuk pejabat pengadaannya. Nanti jawabannya untuk PPK beda lagi. Solusi untuk tender yang sudah semakin sedikit gimana Pak? Ya, kalau bisa sih tender semakin sedikit Bu. Memang harusnya semakin sedikit, karena apa? Kita udah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali tender, tetapi kita juga tidak punya produk yang masuk katalog, kemudian tidak punya daftar penyedia mampu gitu kan. Capek-capek tender gitu kan, capek-capek tender cuman untuk dapat satu paket selesai tender lagi, dapat satu paket tender selesai lagi, seolah-olah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jadi memang arahnya memang tender nanti semakin sedikit. Untuk Pokja ya, jabatan fungsional itu tidak untuk jadi Pokja sebenarnya. Jabatan fungsional pengadaan itu untuk untuk membantu entitas pengadaan. Jadi tidak hanya menjadi Pokja, menjadi tim pendampingnya pejabat pembuat komitmen. Sekarang banyak katalog ya. Nah, menjadi tim pendamping penyusunan etalase daerah, menjadi tim pendamping justifikasi kualifikasi untuk memilih penyedia di dalam e-katalog dan seterusnya. Jadi arahnya tidak seperti